Dingin sekali. Nak Mas Tumenggung, bagaimana mulanya bisa jadi begini? Waktu mau tidur dia sehat-sehat saja, Kiai. Sebab tadi malam aku menengok 2-3 kali ke sini. Aku pikir dia tidur nyenyak, Kiai. Tapi sekarang aku tidak tahu kenapa jadi begini. Atas izin Kiai. Lakukan. Baik Kiai. Mudah-mudahan kita bisa mengejar penculik itu. Aku tidak yakin Kiai. Kenapa Kalagondang? Kita ketinggalan waktu cukup lama, Gendawon. Nyai, kita istirahat dulu. Terus terang, aku ingin segera pulang, mempersembahkan gadis yang kita culik ini kepada Gusti Naga Percona. Di awal episode ini, kita menuju pada sepasang pendekar murid Sang Hyang Naga Percona yang baru saja menculik Ayu Wulandari, Putri Temenggung Martoloyo. Lelaki itu pun meminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia pun kini malah menjadi bertanya-tanya apakah gadis kecil yang diculiknya itu tidak salah, sebab tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak itu adalah perawan ontang-anting. Dan apabila mereka sampai mempersembahkan gadis yang salah, ketua mereka pasti akan marah besar kepada mereka. Lelaki itu pun kemudian menyuruh wanita kawannya tersebut untuk mengeluarkan Ayu Wulandari, sebab anak itu tidak bisa berlama-lama berada di dalam bumbung penjara milik mereka. Setelah dibacakan mantra beberapa saat, akhirnya Ayu Wulandari pun kini telah keluar dari bumbung wanita tersebut. Melihat gadis kecil itu, lelaki tersebut pun malah tergiur hendak memangsanya. Namun ia langsung diperingatkan oleh pasangannya bahwa gadis tersebut bukanlah untuk mangsa mereka, namun harus diserahkan kepada ketua mereka, Prabu Naga Percona, dalam keadaan yang utuh. Jangan macam-macam. Kita harus menyerahkan gadis yang kita culik ini pada Gusti Naga Percona tanpa cacat. Ular, rupanya kau berhasil menculik gadis itu. Siapa kalian? Kami utusan Gusti Prabu Mahesa Sura dari hutan larangan. Sekarang, serahkan gadis itu pada kami. Kalian menginginkan gadis itu? Rasakan dulu ini. Ya, kini terjadilah pertarungan sengit anak buah Naga Percona yang merupakan siluman ular dengan anak buah Mahesa Sura yang merupakan siluman harimau dan juga termasuk sekutu dari mak lampir. Kesaktian yang mereka miliki tampaknya masih berimbang. Mereka melakukan jual beli serangan dengan cukup cekatan. Pertarungan antar dua lelaki dan dua wanita itu pun menjadi semakin sengit. Mereka pun mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk bisa saling menundukkan lawannya masing-masing. Di tengah pertarungan mereka, mendadak muncullah seorang pendekar bertopeng tengkorak, berambut putih panjang tergerai, yang mengintai pertarungan tersebut dari atas pohon. Pendekar yang baru datang itu pun tampaknya sedang menyelidiki mengapa orang-orang itu bertarung mati-matian, apa yang sebenarnya mereka perebutkan. Setelah melihat ada gadis kecil yang tergeletak tidak jauh dari pertarungan, pendekar bertopeng itu pun baru mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diperebutkan oleh manusia-manusia serakah tersebut.
Kini dua siluman ular itu pun mencegah dua siluman harimau yang hendak mengejar pendekar bertopeng tersebut. Mereka pun tampak sangat kesal karena buruan mereka menghilang entah kemana. Sedangkan mereka sendiri kini harus menghadapi gempuran dua siluman ular yang sangat dahsyat tersebut. Namun kemudian dua siluman harimau itu pun menghilang untuk mengejar pendekar bertopeng yang telah membawa gadis ontang-anting. Kini pendekar bertopeng tengkorak itu pun terus berlari membawa Ayu Wulandari menjauh dari orang-orang jahat yang mengincarnya. Sementara itu, Mak Lampir yang sedang bersama dengan Dewa Petir dan Grandong pun memberitahukan tentang adanya sekutu baru mereka yang akan membantu mendapatkan bocah bajang lanang dan perawan ontang-anting. Di antaranya adalah siluman harimau yang diketuai oleh Mahesasura. Kini kita kembali menuju pada kala Gondang, Ki Jamas dan Gendawar yang di saat itu sedang mengejar penculik Ayu Wulandari. Mendadak saja mereka melihat adanya seseorang yang membawa Putri Temenggung Martoloyo di tengah hutan. Kiai, lihat. Ayo, kita kejar. Tuan. Itu, Dan Ayu. Kau tidak apa-apa, Dan Ayu? Dan Ayu kenapa? Aku tidak apa-apa. Darah yang dimuntahkannya mengandung racun ular. Aku ditolong orang bertopeng. Hah? Orang bertopeng? Topeng hitam. Bukan, topengnya seram seperti muka mayat. Ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Di malam itu, tampak Tirta yang sedang gelisah. Anak itu sedang memikirkan tentang ilmu batin yang pernah dijelaskan oleh Kiai Jamas kepadanya. Namun sampai saat ini, ia masih belum paham tentang apa itu ilmu batin dan bagaimana menerapkannya. Ketika hendak kembali ke pembaringannya, mendadak Tirta melihat ada sebuah arit yang disampirkan di balik pintu kamarnya. Ia pun langsung teringat ketika ia pernah diajari oleh Kiai Jamas dan Gendawar tentang cara menggunakan ilmu batinnya. Anak itu pun mengingat-ingat kata-kata Gendawar yang saat ini sedang terngiang-ngiang di kepalanya. Kini ia pun memulai konsentrasi penuh untuk menggerakkan arit tersebut dengan tenaga batin miliknya. Bergeraklah arit, bergeraklah arit, bergeraklah arit, bergerak melayanglah, melayanglah. Tirta, Iya. Kenapa arit ini bisa jatuh? Kau main-main dengan arit ini, Tirta? Tidak, aku sedang tidur. Lalu aku mendengar benda yang jatuh. Kalau arit itu bisa jatuh lagi, berarti ada setan yang bikin ulah. Pintar juga Tirta bersandiwara. Kini ia pun menjadi tenang karena Ki Panut tidak mencurigainya. Ia pun kemudian melanjutkan tidurnya. Kini kita menuju pada pendekar bertopeng yang ketika itu sedang berada di suatu tempat. Entah siapa orang itu dan apa yang akan dilakukannya di tempat sepoi seperti itu. Mungkin ia tinggal di sekitar tempat tersebut. Kini topeng tengkorak itu pun berhenti berjalan dan berdiri tegak memandang ke sekelilingnya. Sepertinya ia merasakan sesuatu yang mencurigakan
Dan benar saja, dari arah belakangnya kini muncul dua anak buah Maesasura yang siang tadi hendak merebut Ayu Wulandari. Hei pendekar bertopeng, siapa kau sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kau yang menculik anak itu kan? Serahkan anak itu. Sudah aku kembalikan kepada orang tuanya. Kami telah berhasil menangkap anak onta-anting itu. Tapi kenapa? Kami dicegat anak buah Maesasura. Kini dua anak buah Prabu Naga Percona pun melaporkan tentang kegagalan mereka membawa perawan ontang-anting yang sebenarnya sudah mereka dapatkan. Namun anak buah Maesasura menjadi alasan keduanya sehingga bisa kehilangan perawan ontang-anting yang sebenarnya telah mereka dapatkan. Naga Percona pun tampak marah karena kedua anak buahnya itu dirasa tidak becus melakukan tugasnya. Sementara itu, kedua anak buah Maesasura yang baru saja dikalahkan oleh pendekar bertopeng pun juga melaporkan tentang kegagalan mereka mendapatkan perawan ontang-anting. Sekutu mak lampir itu pun mengancam kedua anak buahnya untuk dihabisi jika sampai gagal lagi menjalankan tugasnya. Kini kita kembali lagi kepada Tirta yang di saat itu sedang bersantai di halaman rumahnya. Ia pun kemudian melihat ada caping yang disampirkan di dinding rumah tersebut, sehingga timbullah niatnya untuk kembali melatih dan membuktikan tentang kekuatan batin yang dimilikinya. Anak itu pun langsung memusatkan pikirannya untuk menggerakkan caping tersebut. Bergeraklah, terbanglah. Kalau anak itu sudah menguasai kekuatan batinnya, jangan harap kau bisa menculiknya. Kalau begitu, sekarang juga kita harus menculik dia. Bocah itu tidak boleh dikasih kesempatan untuk melatih tenaga batinnya. Kau harus hati-hati. Tirta! Ada apa, Nek? Sangkutkan stok ini pada tempatnya. Ya, Nek. Ya, bisa. Yang aku heran, waktu aku memanggil si Tirta, tiba-tiba tudung cetok itu jatuh di depan pintu dapur. Ternyata Nyi Panut curiga dengan Tirta setelah mendapati kejadian barusan. Ia pun menceritakan kepada suaminya. Mendengar cerita istrinya, Ki Panut pun langsung teringat pada malam kemarin ketika ia juga mendapati arit yang jatuh dengan sendirinya di kamar Tirta. Namun Ki Panut tidak menuduh Tirta. Ia lebih beranggapan bahwa mungkin di rumahnya itu sedang ada setan ataupun jin yang mengganggu mereka. Ia pun kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin arit itu bisa jatuh tanpa ada seseorang atau suatu kekuatan yang menariknya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, jika memang kekuatan, maka kekuatan apa yang menggerakkan benda tersebut? Nyi Panut pun kemudian mempertanyakan tentang kejadian arit yang jatuh. Apakah ketika itu Tirta sudah tidur ataukah belum? Setelah mendengar penjelasan Ki Panut, wanita tua itu pun menjadi curiga terhadap Tirta. Sementara Tirta sendiri ketika itu sedang bergumam di dalam hati tentang kemampuan mata batinnya. Aku harus banyak berlatih. Tapi bagaimana caranya? Paman Gendawa dan Ki Jamas tidak ada di sini. Hah?
Ki Panut dan Nyi Panut pun langsung mengejar Grandong. Mereka tidak mau kehilangan Tirta begitu saja. Apalagi makhluk jelek itu telah mengetahui tentang tempat persembunyian mereka. Walaupun makhluk jelek itu terbang membawa Tirta dengan kecepatan penuh, namun kedua orang tua angkat Tirta tetap mampu mengejarnya hingga akhirnya mereka pun dapat menghadang pergerakan Grandong. Serahkan anak itu. Mau lari kemana kau? Jangan beri dia kesempatan lari, Kakak. Baik, Nyi. Grandong benar-benar dihajar habis-habisan oleh sepasang naga angkasa. Namun sayang, makhluk jelek itu masih saja bisa kabur melarikan diri. Kini Ki Panut pun mencoba untuk menyadarkan Tirta yang pingsan oleh totokan Grandong. Setelah anak itu sadar, ia sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Dewa Petir yang di saat itu tampak terkejut dan mereka langsung lari keluar markasnya yang sedang terdapat angin kencang yang membawa tubuh Grandong yang terluka parah akibat serangan ajian dahsyat sepasang naga angkasa. Si Lampir dan Dewa Petir pun menjadi sangat terkejut melihat keadaan Grandong yang begitu rupa dan bertambah jelek saja. Setelah menyelamatkan Grandong, mereka berdua pun membicarakan tentang lawan hebat yang baru saja dihadapi Grandong, yang ternyata memiliki ajian Waringin Sungsang, sebuah ajian yang sangat dahsyat, luar biasa. Bagaimana pendapatmu? Siapa kira-kira mereka itu? Aku pernah mendengar ilmu kesaktian yang bisa menembus alam kegelapan. Apa itu? Aji Waringin Sungsang. Aji itu sangat dahsyat. Para dewa dan lelembut sangat segan menghadapinya. Nyatanya sekarang ada orang yang memilikinya. Kita harus menyingkir dari sini. Hah? Menyingkir? Iya, Maksud kakek? kita pindah. Pindah? Iya. Ketika itu, Maesa, Blotong dan Sekar Arum, putri Adipati Rembang, sedang dicegat oleh segerombolan kawanan perampok yang memiliki dendam atas tewasnya Kebo Bau yang merupakan saudara seperguruan mereka. Memang di episode sebelumnya, Maesa telah membunuh perampok yang hendak menculik gadis yang ada di sampingnya tersebut. Dan kini, para teman-teman dan saudara seperguruan Kebo Bau bahkan gurunya juga datang untuk menuntut balas atas kematian tersebut. Omongan Blotong yang mengatakan bahwa Kebo Bau pantas untuk mati pun langsung menyulut kemarahan orang-orang tersebut, sehingga kemudian mereka pun langsung melakukan penyerangan. Melihat semua itu, Maesa pun langsung turun tangan. Namun sebelumnya, ia pun sempat menendang Blotong sebab ia cukup kesal dengan pemuda anak basir tersebut. Hal itu membuat Blotong menjadi mengumpat-ngumpat karena merasa kakinya kesakitan.
Berhenti! Berhenti! Ada apa, Kakang? Hei, anak muda! Sepertinya aku mengenal silat. Siapa guru? Guruku adalah Kanjeng Romo. Siapa namanya? Ayahku adalah Sembara. Sembara. Sembara Senopati ing Alogo Kesultanan Mataram. Iya, Paman Sembara selalu berdampingan dan bekerja sama dengan ayahku. Mereka adalah pasangan pendekar yang tersohor di zaman ini. Siapa ayahmu? Kalian pasti kenal dengan ayahku. Ayahku adalah pendekar Basir. Hei, Kenapa kalian malah tertawa? dicari-cari ke ujung jagat. Tidak ketemu. Tiba-tiba muncul di depan mata. Itulah jodoh. apa maksud Kisanak? Ini perkara hutang lama. Ayahmu Sembara telah membunuh adikku Wirapati. Karena itu aku mengasingkan diri melatih ilmu. Sekarang tiba saatnya. Aku menuntut hutang nyawa itu. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang menyimpan dendam terhadap Sembara karena sepak terjang ayah Maesa itu di masanya. Orang tua itu pun mengatakan bahwa mau tidak mau Maesa dan Blotong harus membayar hutang nyawa adiknya. Setelah itu, orang itu dan guru Kebobau pun bersatu untuk menyerang Maesa secara bebarengan. Walaupun dikeroyok oleh dua tokoh yang cukup hebat, Maesa sama sekali tidak gentar. Ia pun melayani serangan-serangan kedua orang jahat itu dengan cukup santai sambil sesekali memberikan serangan balasan. Kedua orang itu pun menjadi semakin penasaran dengan kesaktian Maesa, sebab serangan mereka tersebut tidak main-main. Namun tidak ada satupun yang mampu menyentuh ataupun mengenai anak Sembara tersebut. Melihat pertarungan Maesa, Blotong pun tampak semakin khawatir. Ia pun menyuruh Sekar Arum untuk menyingkir dari tempat tersebut. Sedangkan dirinya sendiri berencana untuk menghadapi para perampok yang masih belum memiliki lawan itu. Setelah Sekar Arum menyingkir, Blotong pun memanggil kawanan perampok tersebut lalu menantangnya bertarung. Sungguh cari penyakit, karena Blotong yang sok-sokan itu membuat para gerombolan tersebut pun mengalihkan perhatiannya kepada dirinya dan juga Sekar Arum. Mereka pun kemudian langsung menyerang Blotong beramai-ramai. Akan tetapi salah satu dari mereka mendadak saja ada yang kesakitan burungnya karena terkena suatu benda yang keras. Melihat orang itu jatuh kesakitan, Blotong pun tampak merasa senang. Hal itu membuat kesombongannya semakin meninggi, sebab ia belum bergerak namun musuhnya sudah kesakitan. Dengan sombongnya, kini Blotong pun kembali menantang gerombolan tersebut untuk menyerangnya, sehingga orang-orang itu pun kembali terpancing untuk segera menghabisinya. Anak Basir itu pun menjadi panik sendiri melihat musuh-musuhnya itu kini kembali bergerak menyerang dirinya. Namun suatu keajaiban pun kembali muncul.
Musuh, beraninya cuma main keroyok saja. Ayo, sini kalau berani. Ayo. Aku yang akan menghadapimu. Oh, jadi kau yang mau melawan aku? Hah? Bedul? Ini urusanmu, ya? Laksanakan dengan baik. Hanya sebuah tongkat yang akan menghadapiku. Baik, aku coba. Hancurkan tongkat itu. Luar biasa kehebatan tongkat Kalagondang tersebut. Gerombolan para perampok itu pun habis dibuatnya. Kini kita tinggalkan sejenak pertarungan tersebut. Kita menuju pada seorang pemuda kesatria bernama Raden Sutejo yang merupakan calon suami Sekar Arum bersama dengan pasukannya. Mereka pun telah sampai pada tempat di mana Sekar Arum pertama disatroni oleh gerombolan para perampok. Di sana masih ada kereta calon istrinya itu yang sudah kosong dan harta yang dibawanya pun telah ludes sama sekali. Melihat semua itu, pemuda tersebut pun tampak marah dan ia berjanji akan mencari putri Sekar Arum sampai dapat. Sebab gadis putri Adipati Rembang tersebut adalah calon istrinya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun ketika baru berjalan sebentar, mendadak Raden Sutejo pun menghentikan pasukannya, sebab ia seperti mendengar ada suara orang yang sedang bertarung. Ia pun kemudian segera mengajak pasukannya itu untuk menuju ke tempat pertarungan berada. Ayo Bedul, ayo. Paman. Kau telah membedarakku Randu Alas. Aku Randu Lasa akan menuntut kematiannya. Iya. Iya. Luar biasa kesaktian Maesa. Semua orang sakti yang mengeroyoknya pun kini sudah dapat diatasinya. Bahkan ada yang tewas di tangannya. Sedangkan Kalagondang dan Blotong kini masih menghadapi keroco-keroco yang diperintahkan untuk menyerang mereka berdua. Namun itu semua tidak menjadi masalah sama sekali, karena dengan si Bedul saja semuanya telah dapat dibereskan. Pimpinan pasukan perampok yang melihat para anak buahnya sudah tewas semua itu pun kemudian berusaha untuk kabur. Namun Kalagondang tidak membiarkannya pergi begitu saja. Rasain kamu, mateng-mateng.
Sebaiknya kita mundur, Kakang. Baik, ayo kita mundur. Ingat anak muda, aku belum kalah. Maisa, sini. Anak emas, ayo kita pergi. Pegang tangan. Kakang! Tampaknya Kalagondang tidak mengetahui kalau di tempat itu sebenarnya juga ada Sekar Arum yang kini menjadi sendirian dan kebingungan melihat kawan-kawannya telah menghilang. Gadis itu pun terus memanggil-manggil nama Maisa. Ia pun juga berjalan ke sana kemari mencari kawan-kawannya tersebut. Ia pun kini tampak seperti orang yang ketakutan. Hingga kemudian calon suaminya yang bernama Sutejo itu pun datang menghampirinya. Iya, Den. Kakang Sutejo? Kenapa ada di sini? Apa yang terjadi? Nanti saja Den Dewi ceritakan. Sekarang sebaiknya kita segera pulang. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu sangat khawatir. Ya, akhirnya Putri Sekar Arum pun langsung dibawa pulang menuju ke Kadipaten Rembang untuk segera bertemu dengan kedua orang tuanya. Ia pun satu kuda dengan Raden Sutejo. Sementara itu, Blotong dan Maisa ternyata sengaja dibawa oleh Kalagondang menyingkir dari Putri Sekar Arum, sebab Raja Jin Merah itu tidak mau anak majikannya terlibat masalah yang rumit dengan Putri Adipati Rembang, sebab gadis itu sudah memiliki calon suami yang pastinya nanti akan mempermasalahkan tentang hubungan Maisa dengan Sekar Arum. Paman, apa artinya ini? Artinya, aku sudah menyelamatkan kau dari persoalan rumit. Persoalan yang rumit? Aku nggak habis pikir. Apa maksudnya? Ada hubungan apa anak mas dengan Dewi Sekar Arum? Itu yang aku maksud. Justru sampean membuat persoalan jadi rumit. Paman, saya minta penjelasan Paman. Kenapa Paman membawa kami berdua meninggalkan putri itu? Soal itu nanti Paman jelaskan. Tapi anak mas jangan khawatir. Dewi Sekar Arum pasti akan selamat. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.